Dua hal kajian inilah yang sebenarnya yang akan mewujudkan kenyamanan kita dalam berkehidupan, Bu. Permasalahan gaduhnya kita berkumpul, kadang muncul. Permasalahan tidak tentramnya kita berkumpul, kadang hadir. Itu disebabkan karena kita tidak mengendalikan diri setiap segala urusan itu karena bismillah. Yang kedua, tidak mengakhirinya dengan alhamdulillah. Nanti kita kupas nih. Karena bismillah ini, sadarlah kita bahwa setiap kegiatan hari-hari kita, berkehidupan di dalam hari-hari yang kita hadapi bersama, itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ati ma'rifatika Muhammad. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim min ba'di suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila fi afatina bi kulli madara wa sabqat tahiruka inna syarad dawabi indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, jemaah arisan keluarga Legina yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari Ahad yang kita cintai. Mudah-mudahan sendunya cuaca hari ini, rahmat agak lama lagi turunnya sampai acara kita selesai nanti. Bukan kita menolak rahmat Allah berupa hujan, tapi berharap pertemuan ini nanti disambut selesainya dengan rahmat Allah berupa hujan tadi. Amin ya rabbal. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam pada baginda besar Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebahagiaan bila setiap urusan tidak dikedepankan kepada dua hal yang akan kita kupaskan. Yang pertama adalah bismillah. Yang kedua adalah alhamdulillah. Dua hal kajian inilah yang sebenarnya yang akan mewujudkan kenyamanan kita dalam berkehidupan, Bu.
permasalahan gaduhnya kita berkumpul, kadang muncul. Permasalahan tidak tentramnya kita berkumpul, kadang hadir. Itu disebabkan karena kita tidak mengendalikan diri setiap segala urusan itu karena bismillah. Yang kedua, tidak mengakhirinya dengan alhamdulillah. Nanti kita kupas nih. Karena bismillah ini, sadarlah kita bahwa setiap kegiatan hari-hari kita, berkehidupan di dalam hari-hari yang kita hadapi bersama, itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh. Bapak bayangkan, setiap kita mengadakan arisan nih, pasti ada cobaan. Masalah yang sudah terpendam, ngumpul, kadang terkupas lagi. Pertama seluruh, kadang jadi serius lagi. Besok tak mau cakapan lagi. Hebatnya, pas sampai nanti dapat giliran arisan ke depan, sakit hati. Yang datang pun tak banyak. 1. 2, ketika nanti dalam makan-makan arisan dibahas lagi, ada mie, ada ayam, ada paru, ada limpa, digoreng, ada rendang, tapi nggak boleh tinggal, ada jengkol. Ada jengkol? Nggak ada, oh ya udah biar tinggal hari ini nggak apa-apa. Ya, nanti dibahas tuh. Oh nih, kalau dia Padang. Oh kak, kalau dia orang umum biasa. Oh mbak, kalau dia orang Jawa. Masa sebulan sekali kita arisan kayak gini makanannya? Hampir kena kakak nih. Syukur kakak nengok, kau tidak pikir apa tadi? Ini biasa ini. Maka permasalahan tentang hidangan di dalam arisan pasti jadi kajian. Bukan hanya arisan, pengajian. Pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu. Pengajian bapak-bapak ini kadang tak tahan, banyak stopnya. Udahlah dek, tak usah lagi ikut pengajian kita. Terakhir kompak, semua tak ada pengajian. Tuh bapak-bapak. Orang kita ngajinya, ya kan bang? Dari pagi sampai sore, malam pulang lah istirahat. Kan gitu istilahnya kan. Kalau emak-emak kadang tahan-tahan cakap. Ya, tapi banyak nyerocosnya. Nah inilah yang berbahaya. Maka dalam hal ini, inilah yang tadi kita kembalikan. Permasalahan yang kita hadapi tadi ini adalah kembali kepada, terselesaikannya kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah inilah yang membuat kita mengerti bahwa kita diciptakan ini bukan untuk arisan. Kita diciptakan ini bukan untuk menyatap hidangan. Tapi kita diciptakan Allah di muka bumi ini, dijadikan jalur sebabnya melalui orang tua ibu yang kita sayangi, keluar dari rahim yang dimilikinya, kemudian kita lahir menjadi bayi yang suci, maka semua itu telah dikodratkan kita menjadi hamba Allah. Kenapa dibuat hamba Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku, kata Allah. Egonya Allah itu tidak. Karena banyak kali yang kita akan hadapi hari-hari kita. Di antaranya tadi ketika arisan yang dikaji hidangan berbeda-beda. Yang dikaji hidangan sederhana dan mewahnya. Yang dikaji, pelit kali kawan tuh. Padahal itu cuman fasilitas yang nggak perlu dipermasalahkan.
Tujuan kita arisan adalah biar keluarga ini tetap saling berjumpa. Betul tidak? Yang kedua adalah ketika sudah berjumpa, bisa kita saling berbagi, mana kita punya rezeki banyak, bisa kita kasih pinjaman tanpa ada bunga. Sekarang rentenir di mana-mana. Hati-hati, apalagi si pinjol, pinjaman online. Hati-hati, kayak mana biar minjam online tadi, didatangkanlah tadi game online. Game online ini termasuk adalah bisa dikatakan hampir jadi abang kandungnya narkoba. Ya kan Bang? Izin itu. Ya. Maka akhirnya kebutuhan tadi kepada keuangan. Nah, balik kita kepada kaji yang dikembalikan adalah jangan dikupas-kupas lagi masalah itu, Bu. Masalah itu, Pak. Arisan kita akan rusak. Maka bagaimana Ustadz cara menanggulanginya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Allah yang ngasih itu. Di dalam hadis muttafaqun alaih ada 100 rahmat Allah. Satu rahmat itu dikasihkan ke seluruh makhluk alam semesta. Ke seluruh bangsa jin dan bangsa manusia. Meskipun bangsa jin dan manusia itu adalah bukan penyembah Allah, tapi mereka tetap dapat rahmat Allah. Apa namanya rahmat itu? Rahman. Apa Rahman itu? Pemberian. Disitulah wujud keadilan Allah yang Maha Rahman. Maka disebut keadilan Allah yang Maha Rahman. Tak mandang walaupun dia bukan penyembah Allah, dia durhaka pada Allah, dia menghina Allah, tapi Allah sadar itu adalah ciptaan Allah, Allah tetap bagi dia. Untuk apa dibagi itu? Agar dia berpikir, duit itu untuk apa? Duit itu dicarinya bagaimana? Yang akan diperoleh itu apa? Berkahnya, bukan kuantitasnya, bilangannya. Walaupun bilangan kecil, kalau dia berkah karena dapat dari yang halal, maka insya Allah keluar akan nikmat dan terpenuhi dalam sebulannya. Saya dulu pernah diundang oleh kepala preman di daerah salah satu tempat. Alhamdulillah mereka sudah meninggal dan meninggal sudah taubat. Bahkan ilmu kedikjayaannya udah dikeluarkan, habis itu wajahnya bagus, meninggal dunia. Ya. Apa dia bilang? Di Ustadz, abang bisa dapat mengumpulkan uang satu hari 10-20 juta. Tapi di Ustadz, nggak nyampe 1 jam habis uang 20 juta tuh. Kenapa? Abang pokrek aja sama-sama anggota. Sama orang kaya dan lain sebagainya. Tapi pernah abang kerja keluar keringat, 1 bulan dapat 300.000. Herannya di Ustadz, nyampe sebulan 300.000 tuh. Kenapa di Ustadz? Abang tahu itu pertama adalah abang kerjakan karena Allah. Yang kedua adalah untuk menafkahi istri. Istri menghargai abang gitu capek dengan keringat. Anak-anak pun kagum sama abang tetap menahankan capeknya untuk memperhatikan keluarga, istri dan anak-anak yang dicinta. Maka ketika itu abang pribadi pun tahu bagaimana susahnya untuk mengeluarkan duit. Maka abang tahu bagaimana mengeluarkan duit juga tidak boros. Karena abang susah mencari duit itu. Dan di situ disebut dengan berkah. 300.000 pas dapat sebulan. Semua terpenuhi. 10-20 juta karena mudah mendapatkannya. Akhirnya mudah juga hilangnya. Nggak nyampe sebulan, 1 jam cuman. Habis. Sampai dia bilang langsung, oh, itu mungkin jadi Ustadz uang setan dimakan setan. Uangnya nggak setan Bang. Tapi di dalam itu yang kita kesehtanan itu. Makanya Allah menyampaikan dalam hadis kursi yang disebutkan kepada Nabi Sulaiman, dari mana kau dapat uang itu, kemana kau arahkan uang itu. Uang itu sebenarnya bukan tujuan, uang itu adalah sebagai fasilitas, pemeran pembantu yang untuk mendukung kita dapat menyembah Allah dengan sesungguhnya. Jadi permasalahannya di mana Ibu dan Bapak?
Bismillahkan semua urusan, nggak ada yang dipertengkarkan. Masalah tadi makanan tidak mewah, nggak dikaji-kaji. Masalah tadi makanan mewah, nggak dipuji-puji. Yang penting dipermasalahkan adalah kau datang, tak datang, itu yang jadi permasalahan kita selama ini. Kalau kau datang, alhamdulillah. Apalagi kita saling membawa-bawa rezeki. Masya Allah. Ini yang disebut dengan bismillah. Kenapa? Karena kita sadar kita tuh diciptakan bukan untuk cari duit. Kita tuh diciptakan bukan mencari tahta, jabatan. Kita diciptakan untuk menyembah Allah. Arisan ini diciptakan untuk mempersatukan dan membentuk kebersamaan keluarga Legina. Agar apa? Saling menyembah Allah. Karena menyembah Allah membuat semuanya saling wa ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Selesai nomor 1, masuk nomor 2. Yang kedua, alhamdulillah, puja-puji bagi Allah. Kegelisahan kedua setelah yang pertama karena memulai dengan tidak karena Allah. Karena kita lupa kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Sehingga akhirnya kita menyembah harta dan tahta. Sehingga terjadi repetan antara suami dengan istri. Istri dengan suami, orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua, jiran satu dengan jiran yang lainnya. Akhirnya tidak ada semua itu, hari-hari itu yang kita hadapi. Capek kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad. Capek nggak? Lebih capek lagi kalau semua harga sembako mahal. Lah itu dia lebih capek itu. Tapi bagaimana ketika menghadapi bagaimanapun naik harga? Nggak perlu kita tumpukkan barang-barang tadi itu sampai kapan? Yang lebih payah tuh bang, yang kita tumpukkan pertalit. Saya main logika kita. Capek udah ngantri, penuhkan kosongan sampai berapa lama? Kalau udah banyak tadi, sempat merokok kan. Salah buang puntung. Drop. Gara-gara untuk mengirit-ngiritkan tadi naik. Sampai berapa lama ini harga ini naik? Kita nggak tahu. Buang puntung rokok, capam, meledak, hilang habis uang rumah tadi 250 juta. Itu pun belum lunas kredit. Itu yang dimaksud oleh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka yang kedua tadi ini adalah memuja dan memuji Allah. Kegelisahan yang kedua adalah disebabkan kita mengakhiri segala perbuatan bukan karena memuja dan memuji Allah, tapi memuja dan memuji diri. Cim. Oh Cim, apa kata kakak tuh Cim? Kayak mana masan kakak? Mantap. Itu yang ditunggu tadi. Padahal udah berapa lama, berapa jam kita ngumpul tadi. Dari jam 9:30 mungkin tadi ngumpul. Sampai pulang nanti insya Allah jam 5 sore habis kita nanti nyanyi-nyanyi. Ya, karaokean. Habis selesai kita aktivitas nanti arisan, ditunggu sampai endingnya. Apa kata orang tuh masakan kakak? Kalau dapat kata orang tuh enak sedap bang. Kalau dapat tak enak apa tak jegang enggak? Aku udah tahu aku. Siapa yang bilang Cim? Udah main langsung. Lupa itu anak Wak awak. Lupa itu anak Pak Ci awak. Lupa itu anak Pak Ete awak. Lupa itu anak Gai awak. Lupa itu. Putus arisan keluarga Legina. Ini kayak bahasa Jawa ini. Iya. Oh, wong Jawa kabeh iki ya. Nek aku ngomong Jawa engko kaya padha guyu kabeh iki kok. Ya, Bu. Lah kan jadi berubah nih. Segan, Bu. Lingkungan Padang. Jadi Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kegelisahan yang kedua dan ini yang menjadi penyesak batin kita adalah ketika kita setiap kegiatan yang kita kerjakan itu kita ingin dipuji dan dipuja. Kalau dapat, nanti bahaya nggak bisa mengendalikan diri bang, jadi sombong. Kalau tak dapat, jadi kecewa. Ujung-ujungnya, aku tak mau lagi aku ikut. Tak mau, aku datang. Tapi giliran kakak sudah, itu ada 4 orang lagi tuh yang belum dapat. Biar aja, rasakan situ. Kita lupa akhirnya, ternyata tega kita menganiaya sesama sedarah daging famili besar. Udah tega, apalagi sama yang tidak ada familiar. Cuman hanya sekedar satu agama
menyembah Allah. Kalau udah sama keluarga saja kita berani saling menganiaya, apalagi sama bukan keluarga. Inilah kenapa orang tua dulu mengadakan arisan. Apa tujuannya, Ibu? Kalau udah meninggal dunia, anak-anak, menantu, dan cucu, cicit itu masih terjaga. Maka syukur alhamdulillah, meskipun 15 menit lewat 3 menit ini, Cim, 15 menit lewat 3 menit ini, cuman kita palai, tapi alhamdulillah almarhum almarhumah di alam barzah tersenyum. Bahagialah yang ngadakan arisan, ada ceramahnya Bang, cocok tak cocok, tak pasti akan jadi cocok, salah satu di antaranya. Maka inilah tadi, jangan kita sampai gelisah. Bagaimana cara menyikapnya Ustadz yang kedua tadi Ustadz? Dikala bahagia tahu bersyukur, tidak sombong. Dikala derita tahu bersabar, tidak putus asa. Itulah yang disebut dengan alhamdulillah. Karena hakikatnya bapak dan ibu berharta dan bertahta, punya kekayaan dan punya kekuasaan dan kedudukan, itu untuk menenangkan hati. Ternyata Bang nggak punya harta dan nggak punya kedudukan, walaupun sedikit harta kita, tak ada begitu hebat kedudukan kita. Kalau kita bisa memahami langsung kontaknya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya. Tenang hati bapak tuh, tenang hati ibu dan kakak nih. Akhirnya nggak ada lagi yang menggagalkan ketenangan kita. Tidak akan ada lagi kegelisahan di dalam diri ini. Kenapa? Ada alhamdulillah, tak ada alhamdulillah. Yang penting kita masih selalu ingat bahwa Allah pemilik segalanya. Ternyata ketika kita nggak kurang harta kita, Dek, kurang kedudukan kita, Dek, tenang juga kita karena kita selalu pulangkan pada Allah. Terakhir betul nih. Udah usah nih. Aku harus ngombe wae iki. Nek gorong ngudut meneh iki. Nek ngudut sak loro batang. Ya, maka dalam hal ini ditempatkan adalah kemana tadi? Bahwa berapa banyak orang kaya dan orang berkuasa cuman kain kapan dibawa dalam kuburannya. Itulah kenapa kita selalu melewati kuburan, selalu mengucapkan assalamualaikum ya ahli kubur, biar kita sadar suatu saat kita akan menjadi ahli kubur juga. Wa inni insyaallah lahikun, aku juga akan masuk nyerta dalam kubur. Maka di saat itu kita akan sadar, kita akan berpikir cerdas, kita nggak akan dikendalikan oleh nafsu, tapi kita dikendalikan oleh hati. Hati dan akal berkawan mengendalikan nafsu, nafsu tadi menjadi penyemangat. Hati menjadi pendewasa, akal menjadi pencerdas kita untuk menghadapi semua ini. Karena kembalikan kepada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Terus terang Bang, kalau kita ini sekarang udah ingat mati aja nih Bang. Nggak tahu kita. Tiba-tiba udah ada yang meninggal. Semalam umurnya hampir 50 tahun. Tiba-tiba turun yang umur di bawah 30 tahun. Meningkat lagi umur 70 tahun. Ini kayak cabut arisan. Biar sedap kan nih Pak. Ini kayak cabut arisan ini. Makanya ya, makanya dari sekarang siap-siap. Enggak usah terlalu paten-paten kali kajian kita. Yang penting dua tadi. Waalaikumsalam, dan yang kedua Waalaikumsalam. Kok jadi gini? Yang pertama adalah bismillah, yang kedua adalah alhamdulillah. Jadi ketika ngadapi semua dengan bismillah, ya udah, nggak masalah sama kita orang ngejek apa, mau bilang apa, nggak ada masalah. Karena urusannya kita dengan Allah. Ketika kita menghadapi semua itu, maka tersebutlah dengan alhamdulillah. Cukup sekian saja, pada Allah saya mohon ampun, pada bapak dan ibu abang dan kakak sekalian saya minta. Udah kan? Udah kan? Ya udah. Nanti lain waktu kita dipanggil aja lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.